Shalom, selamat pagi semua umat Tuhan yang ada di jajaran Gereja Pekabaran Jalan Suci di Jemaat Lokal Tubuh Kristus Jayapura. Saya ingin membagikan firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita semua. Kita baca dari Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-4, ayat yang ke-6 dan 14, serta ayat yang ke-15. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Dan janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat yang ke-14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah firman Tuhan untuk pagi hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di hari seperti ini adalah hari yang jahat. Hari di mana banyak orang akan melupakan Tuhan karena rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat persekutuan yang selama ini dilakukan sehari-hari mereka pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Namun dengan adanya virus corona ini, semua orang dirumahkan. Baik orang di kantor, orang di perusahaan, mama yang jual di pasar, kerja yang berjual ikan, semua dirumahkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita lupa untuk terus mencari Tuhan. Karena Amos berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Aku di sini menunjukkan huruf besar. Berarti kita cari Tuhan. Jangan hanya kita mencari Gilgal. Artinya Gilgal ini bicara tentang pengalaman ketika kita mengenal Tuhan. Pertobatan pertama. Tapi di saat-saat seperti ini, semua orang harus wajib cari Tuhan. Jangan kesibukan rumah meninggalkan Bapak Ibu untuk mencari Tuhan. Tapi cari Tuhan supaya Bapak Ibu hidup. Cari Tuhan bentuknya seperti apa? Di rumah harus ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk Bapak Ibu berdoa. Ada waktu untuk Bapak Ibu membaca firman Allah dan merenungkan firman itu. Yuk. Kitab Yosua pasal 5. Yosua disuruh untuk merenungkan Taurat itu siang dan malam, supaya perjalanannya berhasil. Dan apa yang dilakukannya selalu diberkati Tuhan. Juga dia berlaku setia di hadapan Tuhan. Mari kita mencari Tuhan di hari seperti ini. Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah selama ia dekat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di hari seperti ini, jangan kita
melupakan Tuhan. Jangan kita sibuk dengan dunia ini. Jangan kita sibuk dengan berbicara virus ini terlalu berlebihan. Tapi ada waktu untuk kita harus tenang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Doa, cari Tuhan di dalam doa. Cari Tuhan di dalam memanggil-manggil nama Tuhan. Supaya Tuhan datang di rumahmu. Tuhan datang dalam keluargamu. Tuhan datang dalam kehidupanmu. Kemanapun kita pergi, karena kita orang yang cari Tuhan, Tuhan akan mencari kita. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat 8 berkata bahwa 27 ayat yang ke-8 berkata bahwa hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Jadi Tuhan berkata bahwa carilah wajah Tuhan, selalu supaya wajah kita juga dicari Tuhan. Kalau kita tidak mencari Tuhan, Tuhan tidak akan mencari kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak membutuhkan Dia. Tidak mengharapkan sesuatu dari Dia. Tapi Bapak Ibu, di hari seperti ini, mari cari Tuhan. Supaya kita memperoleh jalan Tuhan. Kita memperoleh hikmat Tuhan. Supaya kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam diri kita secara pribadi, keluarga, bahkan persoalan global yang sedang terjadi. Mari kita cari Tuhan. Jadi jangan kita lupakan Tuhan. Ayat 14 bilang cari yang baik dan jangan yang jahat. Di hari seperti ini harus cari yang berkenan kepada Tuhan. Cari yang mendatangkan berkat dari Allah. Cari yang mendatangkan perlindungan dari Tuhan. Cari yang baik, jangan yang jahat. Kita cari yang baik, kita akan supaya kita hidup. Dengan demikian Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Kalau kita cari yang baik, maka Allah semesta alam senantiasa menyertai kita. Menyertai kita dan melindungi kita. Dan menjaga kita di hari-hari yang jahat seperti ini. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Jangan mengambil yang jahat, jadikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita harus benci yang jahat. Lalu kita mencintai yang baik. Yang baik hanya datang dari Tuhan. Yang baik hanya datang dari Elohim Israel. Yang baik hanya datang daripada Roh Kudus. Itu hanya lahir yang baik. Dan yang mengandung berkat dan mengandung keselamatan, mengandung hidup yang kekal. Yang baik itu hanya datang dari Tuhan. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Di hari seperti ini, mari kita tegakkan keadilan di dalam kehidupan kita. Kita adil dalam mencari Tuhan. Kita adil di dalam berdoa kepada Tuhan. Kita adil di dalam membaca firman Allah. Kita juga adil di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan istri, dengan anak, dengan orang sesama kita di sekitar kita, dengan jemaat atau anggota-anggota tubuh Kristus ada di sekitar kita. Kita benci kecurangan. Kita benci penipuan. Kita hanya mencari yang baik. Jadi keadilan harus ditegakkan dalam kehidupan kita. Di hati kita,
di rumah kita, keluarga kita, dan pintu-pintu gerbang kita. Keadilan harus mengalir dalam hati kita. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi kita lakukan, yang pertama kita cari Tuhan, maka kita akan hidup. Kita cari yang baik, maka kita akan hidup. Kita benci yang jahat dan cintailah yang baik, maka Tuhan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Apa yang kita minta pasti Tuhan akan menjawabnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini firman Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini, di hari Rabu, hari ibadah kita. Yang mendengar firman Tuhan pagi ini, hari ini adalah hari ibadah kita. Kau di kos kah, di asrama kah, di rumah keluarga kah, harus tepatkan diri untuk mencari Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Allah Israel menyertai kita semua. Immanuel. Tuhan Yesus berkati. Amin.